aspirasi yang disampaikan pada tanggal 3 September yang lalu. Ya, semoga Tuhan selalu mendukung, melindungi, memberkati kita semua pihak yang ingin membangun pendidikan di Tanah Sikap sejak tahun 2020-2021. Ya, jadi kemarin sudah saya perintahkan dan tuntutan ini kami akomodir. Hari ini juga tadi saya sudah tanda tangani SK yang untuk mengembalikan semua guru-guru ASN yang ditarik, yang kita serahkan kembali. SK-nya sudah saya tanda tangani, sebentar kita akan menyerahkan ya, kepada perwakilan yaitu NPK. Dan apabila dibutuhkan, ya, masih dibutuhkan, ini bisa disampaikan dan kami akan menambah nanti. Tidak usah khawatir akan kekhawatiran mengenai kekurangan guru di sekolah negeri, itu menjadi urusan kami karena kami masih punya resources ya, bisa mengurus itu. Yang penting sekolah swasta ini harus berjalan baik ya, di seluruh pelosok penjuru Kabupaten Sikap ya, karena apa yang dikerjakan oleh swasta, nah itu juga mewakili pemerintah. Swasta sukses sama dengan pemerintah sukses karena kita adalah satu. Itu komitmen saya yang tidak berubah. Ya, mungkin akibat virus corona ini kita komunikasi kurang, ya, jaga jarak ya. Jadi kita jaga jarak, jadi saya juga kurang didatangi oleh suster-suster ya, pengurus yayasan, jarang sekali saya meminta tamu. Ya. Jadi ini adalah situasi yang menyebabkan miskomunikasi dan saling pengertian. Ya. Itu. Jadi poin 1 kami akomodir, bahkan lebih ya, dibutuhkan tambah kita siap ya, karena kami juga punya strategi untuk menambah tenaga P3K. Saya ada minta kuota 2.000 ke Kementerian PAN-RB, tapi itu harus P3K dari sekolah negeri. Jadi yang sudah ada biar kita perkuat sekolah swasta, kekurangan yang ada di negeri kita minta lagi ya, itu urusan saya ya, itu saya sebut penting. Kemudian yang kedua, menghentikan semua kebijakan membuka sekolah baru baik negeri maupun swasta. Oke, setuju, kecuali dibutuhkan. Nanti untuk membuka sekolah itu nanti menggunakan tim pengkaji yang terdiri dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ya, jadi dibahas, apalagi masuk dalam zona. Misalnya ada permintaan bangun sekolah di zona tertentu, misalnya di Talipura. Nah, itu berarti kita harus kumpulkan semua sekolah negeri maupun sekolah swasta yang ada di zona itu untuk memutuskan menjadi solusi. Nah itu. Nah, ini masih nanti kita baik, nanti bupati ngomong A dilaksanakan B, gitu kan. Nah, itu. Jadi itu model apa ya? Model pemberdayaan ya. Jadi sama-sama mengambil keputusan. Ini untuk baik kita semua Kabupaten Sikap. Jadi itu. Jadi kita tidak tapi semua prosesnya harus betul-betul didukung dari berbagai pihak. Kalau memang dibutuhkan oleh sekolah, kalau tidak dibutuhkan tidak butuh. Itu apa namanya. Kemudian yang ketiga, kembalikan kewenangan yayasan sebagai mitra. Ya, ini memang harus tetap menjadi mitra sehingga nanti kita jawab dengan pembentukan forum kemitraan dengan SK Bupati. Forum ini akan membahas, mengevaluasi minimal per semester ya. Jadi setahun 2 kali minimal. Ya, jadi jalan-jalan, nah dikumpul semua nih, sekolah swasta negeri melakukan evaluasi. Ya, evaluasi secara kira-kira apa kesulitan, apa yang keluar. Jadi forum ini harus dibentuk. Nah, kita dalam bulan ini juga nanti dibuatkan SK forum ya. Sehingga kita sama-sama mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pendidikan di Kabupaten Sikap. Kemudian yang keempat, mencopot Kepala Dinas PKO Sikap dan Kepala Bidang GTK dari jabatannya. Nah ini sudah dalam proses, tunggu saja. Mudah-mudahan minggu depan sudah saya copot. Ya. Dalam proses, ya PKD, dalam proses. Kalau bisa dipercepat. Ya. Dipercepat di Komisi SN karena ada mekanisme karena pejabat eselon 2 harus kita menyampaikan ke Komisi SN untuk mendapat persetujuan atau rekomendasi
sehingga bupati yang bisa melakukan pencopotan dan menggantikan atau melakukan pelelangan. Ya, gitu. Itu untuk poin nomor 4. Sehingga 1 sampai 4 kita penuhi, berarti yang 5 ini batal ya? Batal. Ya, kalau tidak. Batal untuk sementara. Saya bisa jawab 1 sampai 4. Yang 5 ini saya kembalikan ya, kepada Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Mogere. Kira-kira ini. Bupati mulai dengan tanggapan atas tuntutan-tuntutan kami. Saya itu menjadi terharu, Bapak. Terharunya begini, kalau sekiranya setelah kita pertemuan di ruangan ini langsung ada tanggapan waktu itu, pasti kegiatan atau aksi kami kemarin itu tidak terjadi. Jadi saya kembali dulu sekedar flashback, karena kami menunggu dan dalam masa penantian itu kejadian atau kebijakan untuk penarikan guru itu semakin banyak dan sungguh dirasakan oleh sekolah-sekolah. Lalu kami waktu itu sempat meminta rapat dengar pendapat dengan DPR. Juga setelah ada rapat dengar pendapat itu sejak Oktober sampai dengan Juni kemarin, itu sama sekali itu tidak ada tanggapan. Maka kami merasa bahwa kemana lagi kami harus melakukan ini. Mau bertemu lagi dengan Pak Bupati, kami sudah lakukan. Dalam konsultasi kami, dalam rapat-rapat kami, dengan data-data yang kami dapat, kami lalu memutuskan untuk melakukan aksi. Aksi kami murni, tujuannya adalah untuk menuntut keadilan layanan pendidikan, karena semuanya itu tertera dalam undang-undang. Dan tuntutan itu kami memberikan keberpihakan kepada sekolah-sekolah yang benar-benar mengalami itu. Teristimewa sekolah-sekolah yang ada di kampung, di desa, di paroki-paroki, di tempat-tempat yang sulit, mereka sedang mengalami ini. Karena itu kalau sekiranya pada masa antara bulan Oktober setelah kami rapat dengar pendapat itu ada suatu konsolidasi yang baik, saya kira aksi tanggal 3 September itu tidak terjadi. Memang ketika yang menjadi tuntutan kami ini tidak ada satupun yang ya boleh dikatakan tidak. Ini suatu tanda bahwa sebenarnya kita ini semua menginginkan atau menghendaki sesuatu yang harus berjalan bersama-sama. Kita butuh kolaborasi, kita butuh integrasi antara satu dengan yang lain. Dan memang beberapa tuntutan kami ini suatu yang real kami alami. Jadi dari 4 tuntutan lalu 5 tuntutan terakhir, sebenarnya ketika tuntutan keempat itu terjadi, saya yakin pasti semuanya. Karena tadi kalau Pak Bupati langsung dengan tuntutan keempat, saya mencopot kadis PKO, maka semuanya pas 1, 2, 3 itu dengan sendirinya akan terjadi. Karena yang menjadi persoalannya itu ada di sini. Nah, ya terus terang tadi saya membuat pernyataan pers lagi menanggapi klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Kadis dalam berita kemarin sore. Di hadapan para pastor tadi malam, saya mempresentasikan semua kegiatan kami dan laporan-laporan saya semua. Dan ketika ada pendapat itu semua meminta supaya saya juga memberikan tanggapan. Dan saya sudah membuat tanggapan itu. Saya lebih menekankan pada regulasi yang harus kita pegang. Jadi ketika kita hanya memegang satu regulasi, sementara regulasi yang lainnya juga menegaskan tentang hal yang sama, lalu itu diabaikan, itu jadilah kepincangan. Sebenarnya ketika berkaitan dengan pendidikan, regulasi yang harus menjadi rujukan bukan semata-mata pada Undang-Undang ASN, tetapi pada keputusan Menteri Pendidikan. Itu juga harus menjadi pertimbangan yang harus dilakukan. Tapi tidak terjadi. Tapi berterima kasih Pak Bupati dengan semua jawaban yang telah diberikan untuk kami berdasarkan tuntutan kami. Ini semua tidak bermaksud apa-apa, tidak ada tujuan lain. Saya selalu ngomong dengan teman-teman ini, tidak ada ya mungkin ada yang melihat oh ini urusan kepentingan politik. Saya satu orang tidak politik.
Saya hanya tahu saya bekerja, ketika lihat dia tidak beres saya bersuara. Karena memang di situ panggilan kenabian sebagai seorang imam, dan ketika saya dipercayakan oleh Bapak Uskup dan diberi SK, kami punya wadah ini, itu SK-nya diberikan oleh Bapak Uskup, ditandatangan Bapak Uskup, dan mengangkat kami menjadi pengurus di Majelis Pendidikan Katolik. Di keuskupan disebut dengan Majelis Pendidikan Katolik, dan di tingkat nasional disebut dengan Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Pada hari-hari ini juga cukup seru juga tanggapan-tanggapan dari teman-teman dari keuskupan-keuskupan lain, dan kalau seandainya tuntutan ini seperti ini, saya yakin ketika itu kita viralkan, maka apa yang menjadi harapan itu menjadi lebih kuat untuk kita laksanakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Wakil Bupati yang menerima kami. Saya waktu itu memang sebenarnya lemah. Padahal dari sana tuh saya sudah sangat kuat untuk bersuara dan berteriak. Tetapi ketika saya bertemu dengan Bapak Romanus dan Bapak menyapa kami satu demi satu dalam tuntutan kami, semuanya menjadi reda, menjadi damai, menjadi adem, dan kami pulang itu lega betul. Dan sore hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini juga sungguh-sungguh menjawab tuntutan-tuntutan kami. Dan sekali lagi mewakili selama teman-teman yang hadir ini mengucapkan banyak terima kasih. Tetapi segala sesuatu yang kita bicarakan itu mesti